Semua departemen, perhatian, Bapak Fang sudah tiba. Ini makan terakhir Bapak Fang. Semuanya, semangat. Siap. Bapak Fang. Setelah pukul 1 siang, Anda akan mendapatkan kembali identitas Anda. Semoga Anda menikmati makanan Anda. Pak, di tempat kerja, panggil aku dengan jabatanku. Bos, Tuan Muda telah sepenuhnya berubah menjadi orang baru. Saya sudah mengirimkan video itu kepada Anda. Ketika Tuan Muda mengenali orang-orang kita, dia mengingatkan mereka di tempat kerja untuk memanggilnya dengan jabatannya. Tidak ada jejak gaya playboy lamanya yang tersisa. Tuan Muda benar-benar berubah. Suo kecilku, selama setahun terakhir, betapa banyak penderitaan yang dia alami? Setahun lalu, kami secara terbuka menyatakan bangkrut, dan meninggalkan Shuo kecil di Jiangzhou, untuk menyembunyikan identitasnya, dan untuk menenangkan pikirannya serta meredam kenakalannya. Jika dia tidak bisa melakukannya dalam setahun, dia akan selamanya dilarang masuk ke ibu kota. Tetapi bahwa tahun ini bisa mengubah Raja Onar ini begitu banyak membuat semuanya jadi berharga. Apa kamu tidak dengar aku membela kelas 18? Berani kamu memukulku? Kamu habis? Masa depanmu hancur? Ayahku, tahukah kamu, akibat memukulku? Kalau begitu, suruh ayahmu menemuiku sepulang sekolah. Perkenalkan, Fang Shuo. Jadi kamu bos di sini? Aku akan menghajarmu sampai babak belur. Kau akan. Lagi pula, Suo kecil adalah anak laki-laki satu-satunya kami, kamu kejam sekali. Sayang, bukankah aku juga kasihan pada si nakal itu? Tapi dia adalah pemimpin masa depan Fang Group, dan putra dari dirimu yang merupakan putri pemimpin. Rintangan ini harus dia lewati. Untungnya, tinggal 15 menit menuju tenggat waktu, semoga dia tidak membuka kedoknya. Bapak Fang, saat Anda kembali ke ibu kota, jangan lupa untuk merekomendasikan saya, pelayan lama Anda. Tante, aku hanya murid teladan. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu gila. Kamu menumpahkannya ke aku. Omong kotor itu nggak sopan. Sopan? Iya. Kamu tahu nggak merek bajuku? Kamu sanggup beli. Bener. Aku nggak pernah pakai baju semurah ini. Beraninya dia, bicara begitu sama Joanna, dia selesai, orang ini habis. Kamu berani menghalangi aku? Hei, Nona. Tinggal 10 menit lagi. Fang tua mengirimmu untuk mengujiku? Nona? Bocah, kamu berani menghina Joanna kami? Kamu sudah tahu cara menghentikanku? Pukulanmu lemah banget. Kamu harus makan dulu. Tangkap dia. Apapun boleh. Nggak ada yang mati, kan? Tinggal 3 menit lagi. Waktunya habis. Ingat, mulai sekarang, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu berjalan di atas lututmu selamanya. Waktunya berburu. Orang ini lumayan tangguh. Tunggu, apa dia nggak tahu ini Joanna? Zhang Long, Zhao Hu, tangkap dia. Beraninya dia memperlakukan Joanna kami seperti itu. Ayo, kawan-kawan.
Kamu barusan memukulku dengan kursi. Jangan buang-buang waktu. Ayo, kalian semua. Aku sudah memendam amarah ini selama setahun, dan setengahnya akhirnya keluar. Antauzi. Setengah lainnya. Semoga kau sanggup menerimanya. Ya, kamu benar-benar berhasil. Kamu menepati janji setahun itu, Fang. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah aku darah dagingmu sendiri. Ayah macam apa yang memukul anaknya sendiri seperti itu? Ada apa? Siapa yang memukulmu? Shuo, kamu kenapa? Cukup, Bu. Aku baik-baik saja. Ada urusan yang harus kubereskan, aku belum mau pulang. Demi sensasi sesaat, kamu bikin Joanna marah dan kamu mati konyol, tidak sepadan. Tepat, tahan saja, nanti juga berlalu. Sayang sekali. Nak, pulanglah dan tunggu mati. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalian para penjahat, cuma itu yang bisa kalian katakan? Mobil Anda sudah siap, Tuan Muda. Akhirnya, aku bisa melihat kesayanganku lagi. Tuan Muda, mau kemana? Mau bereskan urusan. Persi kecil. Akhirnya berhasil melewati tahun ini. Aku akan mengejakmu berkeliling. Siapa yang bikin iblis hidup itu marah kali ini? Responnya sangat cepat. Tapi ada cukup banyak kecerobohan. Rapat hari ini, Bos Shen. Ada telepon untuk Anda. Saat rapat, tidak boleh diganggu. Apa kau tidak tahu aturannya? Mungkin Anda harus mengangkatnya. Halo, Shen Yunzhou, Kak. Kenapa? orang terkaya di Jiangzhou, ya? Aku menitipkan Suo padamu, dan Suo dipukuli seperti itu. Apa? Shuo dipukuli? Kak, dengar dulu. Selidiki. Siapa yang berani menyentuh keponakanku? Antauzi, kami suka kamu. Ini semua kupilih khusus untukmu. 99 mawar, mau jadi pacarku? Aku menabung setengah tahun buat beli gelang Cartier ini. Harganya lebih dari 20.000. Tolong terima ini. Antauzi, aku mau jadi anjingmu. Maaf, ayahku tidak mengizinkanku pacaran. Gimana kalau kamu pertimbangkan? Pertimbangkan aku. Ambil saja. Maaf, aku harus pulang. Hei, kamu! Mobilmu bikin aku kaget. Jadi kamu bawa mobil sport? Hebat ya. Minta maaf ke Tauzi sekarang. Semuanya, lihat. Anak orang kaya ganggu anak sekolah di jalan. Antauzi, nona muda dari perkumpulan naga hijau. Kalau aku nggak lihat caramu membunuh tanpa berkedip, aku pasti percaya kamu itu bunga teratai putih. Aku nggak ngerti yang kamu bicarakan. Aku benar-benar tidak ingat. Biar aku bantu kamu mengingat, Nona An. Yang ini. Kamu yang ambil ini, kan? Terima kasih, teman sekelas. Yang ini. Kamu juga yang ambil ini, kan? Nona, aku tahu aku salah. Tangan mana yang kamu pakai untuk meraba gadis itu? Kamu berdarah. Pasti sakit. Ini, pakai ini. Foto-foto ini. 8 dari 10 semuanya diambil oleh Nona An. Maaf, aku benar-benar tidak paham apa yang kamu bicarakan. Aku harus pulang.
Nona An, aku tidak punya dendam lama denganmu, ataupun yang baru. Berkat kamu, Nona An, dengan foto-foto ini, kamu membuatku merendah selama setahun penuh. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu melecehkannya, ya? Lepaskan sekarang. Beraninya kamu menyentuh dewiku. Aku akan memanggil polisi. Teman sekelas, kamu sudah kelewatan. Antauzi, kamu pura-pura polos dengan baik. Sepertinya aku mau tidak mau harus memaafkanmu. Pedang-pedang perkumpulan Qinglong sudah waktunya diasah. Ayo ngobrol di tempat lain. Kamu yang jawab duluan. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Di sini saja. Kamu nggak akan pernah tahu. Hei, Nona An, mau kemana? Apa dia mengancammu? Jangan takut. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Dia pacarku. Hei, Dia mau apa? Cepat, panggil bos. Antauzi, cepat katakan. Kenapa kamu menyelidikiku? Dan kau juga mencoba menjatuhkanku. Dasar orang jahat. Orang-orang yang ingin menyakitimu. Menambah satu juga, tidak akan ada bedanya. Pura-pura bodoh, bocah. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Kalau kau bergerak lagi, Fang, kau akan mati. Dia sudah di usia untuk bermain boneka Barbie. Kenapa dia bermain pisau seperti mereka? Mobil Fang kelihatannya cukup mahal. Kamu punya selera bagus. Monster performa kecil. Legenda di antara mobil super. Hanya ada 3 di dunia. Tapi, kalau kamu terus menyentuhku, itu akan dikenakan biaya tambahan. Permainan ini harus berakhir sekarang. Baru pertama kali aku melihat seseorang yang lebih gila dariku. Menarik? Tarik aku ke atas. Sepertinya aku terjebak. Maaf, Fang, aku ada makan malam dengan ayahku. Jadi aku pergi dulu. Berencana membunuh pacarmu? Mana mungkin? Aku paling mencintaimu, pacar. Sekarang bisakah kamu bilang kenapa? Lain kali kita bertemu, ingat bawakan aku jepit rambut baru. Jadi dia bunga pemakan manusia. Taozi? Ayah, Taozi. Siapa yang berani menculik putri kesayanganku? ayah, aku takut. Jangan takut, Taozi. Ayah di sini. Berani cari masalah dengan putri kesayanganku? Aku akan membunuhnya sekarang juga. Ayah, jangan bunuh dia. Aku tidak mau, ayah, karena aku baik-baik saja. Taozi, kamu terlalu baik hati. Kamu akan diganggu nanti. Tidak apa-apa, aku punya ayah. Meskipun aku tidak tumbuh besar di sisimu, tapi selama ayah ada di sini, Taozi tidak takut apapun. Bagus, ayah akan mengantarmu pulang. Periksa ke sana. Siapapun yang berani menyentuh putriku jangan ada yang selamat. Siapa? Siapa? Shen Yunzhou memerintahkan penyelidikan terhadap keluarga Qiao, mulai selidiki, apa hubungan antara Fang Shuo dan Shen Yunzhou. Ayah putri kesayanganmu dipukuli seperti ini. Apa ayah mau bertindak atau tidak? Aku masih ada urusan yang harus dibereskan, dan kamu berani mengatakan itu? Si Fang Shuo itu siapa dia sebenarnya? Kenapa kamu harus memprovokasi dia? Hanya seorang mahasiswa miskin. Emangnya dia bisa jadi apa?
Bagaimana bisa dia berhubungan dengan keluarga Shen yang terkemuka di Jiangzhou? Kamu pasti menyinggung seseorang di luar. Kamu. Tuan Kiao, kita punya masalah? Apa? Fang Shuo sudah mati? Xiao Shuo. Dia sudah meninggal? Maaf, Ketua. Itu kecelakaan mobil. Tubuh Tuan Muda terjebak di mobil sport itu. Mobil itu meledak. Tuan Muda tidak berhasil keluar. Anakku. Ya? Kecelakaan, ledakan. Itu disengaja. Selidiki. Taoji, ayah pulang. Ayah, Jangan salahkan ayah karena kejam, lelaki itu, ayah sudah mengurusnya untukmu. Taozi, ayah, aku ke kamarku. Fang Shuo, kamu mati begitu saja? Sungguh mengecewakan. selamat malam, teman cewek. Sekarang, kamu layak mengejarku. Kalau kamu dengar aku mati, pacar kecilku, apa kamu nggak khawatir sama aku? Khawatir? Tentu saja. Aku takut kamu mati terlalu cepat. Sebelum aku selesai bermain denganmu. Taozian, kamu benar-benar orang gila. Lagi pula, aku akhirnya menemukan mainan yang bahkan membuatku sedikit tertarik. Kalau kamu mati begitu saja, aku pasti bosan banget. Oh, jadi, Nonaan, kamu mau main seperti apa? Apa seperti di gerbang sekolah, di mana kamu dengan anggun mengalahkanku? Atau seperti di bar, di mana kamu dengan baik hati memberiku plester? Tentu saja. Atau mungkin, Nonaan lebih suka jenis permainan jarak dekat? Fang, kamu sepertinya benar-benar suka menekanku ke tembok. Kamu berpura-pura mati dan menipu semua orang, hanya untuk datang menemuiku. Kalau aku tidak menipu semua orang, mana mungkin aku datang sendiri untuk menemui pacar kecilku? Aku nggak tahu bajingan mana yang harus meledakkanku. Untungnya, pacarmu cepat tanggap dan banyak akal, jadi dia menghindari peluru. Jadi, Fang, kamu sebenarnya nggak suka aku, kan? Tentu saja aku suka kamu. Sebelum aku mati, aku pasti akan membawamu bersamaku. Dalam perjalanan ke alam baka, aku nggak akan terlalu kesepian. Jadi tunggu apa lagi? Taozi, kamu masih bangun? Ayah mendengar suara dari kamarmu. Kamu? Wah, Aku nggak apa-apa, ayah. aku benar-benar nggak apa-apa. Mau aku masuk dan cek? Nggak. Tolong keluar sekarang. Nggak usah buru-buru. Di luar sedang ada petir dan hujan deras. Aku baru sampai di kamar pacarku untuk ngumpet. Itu nggak berlebihan, kan? Lagi pula, ayahku dan ibuku dan pamanku mungkin akan membuat Jiangzhou jungkir balik. Taozi, ada apa? Aku nggak apa-apa, ayah, sungguh. Aku sudah di tempat tidur. Ayah juga sebaiknya istirahat. Jadi Nonaan akan terus pura-pura jadi anak baik, ya? Sekarang juga, keluar dari kamarku. Atau aku nggak keberatan membuat mu jadi kenyataan. Di saat seperti ini, kamu masih berani mengancamku. Fang Shuo, kamu ngapain? Menurutmu? Kamu nggak akan berani. Taozi, aku masuk. Taozi, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Maaf mengganggu istirahatmu, ini ayah. Meskipun langkah-langkah keamanan rumah kita sangat ketat, kamu tetap harus waspada, mengerti? Mengerti, ayah?
Tauzi, turunkan kepalamu. Lain kali kita bertemu ingat untuk membawakanku jepit rambut baru. Jepit rambut baru? Selera bagus. 3 hari lagi, ingat untuk membawa jepit rambut yang kuberikan padamu ke pemakamanku. Pacarku, Kenapa aku harus pergi? karena orang mati duluan. Xiao Shuo, kamu bikin Omu hampir mati ketakutan. Aku lega kamu baik-baik saja. Orang tuamu kalang kabut. Kamu di mana sekarang? Kamu aman? banget. Jangan khawatir, Om. Aku nggak akan mati. Soal Pak Fang dan ibuku, biarkan mereka tidak tahu dulu. Aku takut jantung ibuku nggak kuat. Rahasiakan dari mereka. Bagaimana? Ayahmu sudah memerintahkan semua sumber daya digunakan untuk memburu pembunuhnya. Dia akan menggali sedalam 3 kaki untuk balas dendam. Dia yakin kamu sudah mati. Kalau begitu biarkan dia menggali. Sempurna. Aku ingin melihat siapa yang begitu terburu-buru untuk mengantarku pergi. Bantu aku selidiki orang lain. Siapa? Tauzi, Putri Unwaiting, Kepala Perkumpulan Naga Hijau. Unwaiting. Raja bawah tanah itu. Xiao Shuo, bagaimana kamu bisa terlibat dengan putrinya? Unwaiting itu ular berbisa sejati. Dia sudah bertahun-tahun menguasai dunia bawah di Jiangzhou. Bahkan aku harus berhati-hati di sekelilingnya. Apa masalahmu dengan putrinya? Aku juga ingin tahu dendam apa yang dia punya padaku. Baiklah, aku akan selidiki untukmu. Kenapa kamu masih memakai gelang itu? Gadis bernama Peach. Kamu sudah mencarinya selama 6 tahun, masih belum ketemu? Aku harus pergi, Om. Aku perlu menyiapkan pemakamanku sendiri. Antauzi, di pemakamanku. Kamu harus banget datang dengan penampilan tercantikmu. Pertunjukan ini, tanpa kamu sebagai pemeran utamanya, nggak akan bagus. Hai, Om dan Tante. Aku ini pacarnya Fang Shuo. Shuo nggak pernah bilang kalau dia punya pacar. Nanti ada kesempatan. Guru, ini. Siapa yang milih foto sejelek ini? Pacar. Aku mati mengenaskan. Ini semua salahmu. Menarik. Ini semua salahmu. Kamu nggak mau menemaniku? Pacar. Ayo temani aku. Kamu nakal banget. Kalau kamu rindu banget, ya. Jemput aku sendiri. Fotonya. Fotonya bergerak. Fang Shuo, dia sedang bicara denganku. Katanya dia kedinginan, kesepian banget. Fotonya bergerak. Nggak mungkin. Siang bolong. Cewek ini pacarnya Fang Shuo. Jangan-jangan dia patah hati banget. Dia berhalusinasi. Kasihan ceweknya. Fang Shuo sudah tiada. Dia hancur sampai begini. Fang Shuo, dia nggak akan mati. Dia nggak akan pernah ninggalin aku. Kakak ipar. Nona ini lagi syok, aku bawa dia istirahat. Oke. Taozi, kamu bahkan lebih gila dari yang kukira. Kamu sendiri datang menjemputku. Mantap. Pacar iblisku. Shuo, kamu kelewatan? Kalau ayahmu tahu, Aku juga akan kena masalah. dan Taoji, Dia baik-baik saja. tapi gadis itu menangis. Trik kecil ini, sudah lama dia tahu. Dia bukan cuma nggak takut, dia malah melawan, dan membalikan keadaan. Om, peralatanmu nggak bagus-bagus amat. Peralatan bagus bukan untuk urusan gelap seperti ini.
Hal yang kamu minta aku selidiki, sudah ada perkembangan. Taozi, dia memang putri satu-satunya An Waiting. Tapi masa kecilnya misterius, baru beberapa tahun terakhir dia muncul ke publik. Nona, kamu tidak apa-apa? Foto itu, beneran? Tidak apa-apa. Cuma trik kecil yang membosankan. Fang Shuo, dasar bajingan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini. Baguslah. Kamu memang pantas dapat itu. Itu balasan karena mempermalukanku di kantin. Siapa kamu? Diam. Orang tua. Keluarga kecil. Tapi kalian meniru orang-orang besar, mengadakan pemakaman sebesar ini. Nona, kalau kamu tidak datang untuk memberi hormat, silakan pergi. Joanna, lihat foto ini, masih terpajang di sana, sok penting. Hancurkan. Tempat terkutuk ini, hancurkan sampai berkeping-keping. Berani sekali kamu? Siapa yang berani menyentuh papan arwah anakku? Pak Tua, aku, Joanna, bukan salah satu dari orang yang menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Pergi sekarang. Joanna, apakah kamu tahu siapa orang yang telah kamu singgung? Aku tidak peduli siapapun kamu. Di Jiangzhou, tidak ada yang tidak berani kusentuh. Tidak ada yang tidak berani kusentuh. Siapa yang kau sebut penjahat? Kamu. Beraninya kau memukulku. Aku akan kubunuh kau. Kenapa kau memukulku? Ayahku saja tidak pernah memukulku. Dasar jalang. Dasar bocah kurang ajar. Beraninya kau menyentuh Joanna? Tanganku. Siapa sih dia? Joanna, orang-orangmu menakutkan sekali. Aku hanya ingin melindungi harga diri pacarku yang tersisa. Cara kamu bersikap benar-benar tidak sopan. Sok-sokan. Tangkap dia. Bawa dia keluar. Sayang, di pemakamanku, apakah kau bersenang-senang? Hantu. Kamu kan sudah mati? Fang Shuo. Kamu kan sudah mati? Bangkit. Dia bangkit dari kematian. Ya Tuhan, benar-benar hantu. Suo, anakku, kamu tidak mati. Kamu benar-benar tidak mati. Kamu bikin aku takut setengah mati. Dasar bocah nakal. Nakal banget sih. Bu pelan-pelan. Kalau makin neras, aku benar-benar jadi hantu. Fang Shuo. Berpura-pura mati? Masalah besar? Dan kau anggap itu bercanda? Hari ini ku hajar kamu sampai mati. Hei, Bapak, di depan umum. Beri aku muka. Muka? Mukaku kau benar-benar mempermalukanku, dan kau minta muka? Berhenti di situ. Sayang, berhenti memukulnya. Yang penting dia baik-baik saja. Itu yang terpenting. Shuo, minta maaf sama ayahmu sekarang. Menyingkir. Orang-orang Kiao, semuanya, sudah dibawa masuk. Pak Shen, tuduhannya adalah menyebabkan keributan. Mencoba menghancurkan papan leluhur orang lain. Penyerangan dengan kekerasan, cukup. Pak Shen. Keluarga Fang. Kalian ini siapa, sih? Fang Shuo, kamu berbohong padaku, kamu mempermainkanku, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kiao Anna. Ayahmu, Kiao Cheng'er. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Soal siapa aku? Ingat, keluarga Fang, dari ibu kota. Kau dan ayahmu yang rentenir, berurusan dengan orang yang salah. Kehidupan berikutnya. Ingat untuk menjaga matamu tetap terbuka. Keluarga Fang dari ibu kota. Nona An, tolong aku.
Tidak. Kamu harus. Ibu, Bapak. Izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Ini Anta Ozi, pacar saya. Halo, Bapak dan Ibu Fang. Bagaimana menurutmu? Cantik, sangat penurut. Sangat lembut. Dia anak baik. Bagus, bagus. Benar, dia cukup penurut. Mulai sekarang, di keluarga Fang, haruskah aku tidak menonjol? Nona An, halo. Si Fang Shuo itu mendapat pacar yang lebih gila darinya. Bu, Pak. Aku dan pacarku ada urusan, jadi kami pergi dulu. Fang, belum puas memeluk? Aduh. Sakit. Anta Ozi, kamu lebih menakutkan daripada setan. Siap. Kalau begitu jauhi aku. Kita punya urusan yang belum selesai. Nona An, Menyelesaikan urusan, apa yang harus kita selesaikan? utang apa? Kamu merekam kejahatanku dan menyerahkannya kepada Fang Tua. Tapi setelah itu, kamu mengurus orang-orang itu. Kamu menyebabkan kecelakaan mobil. Dan di pemakaman, kamu turun tangan untuk membantuku. Anta Ozi. Harus kuakui, aku semakin penasaran denganmu. Fang Shuo, sepertinya ada satu hal yang kamu keliru. Dalam permainan berburu ini, aturan-aturan. Hanya aku yang berhak menentukannya. Nona An, kamu pasti pernah mendengar tentangku, Raja Neraka yang masih hidup. Apa kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Tuan Fang, menurutku kamu masih belum menyadari siapa yang berkuasa. Pacarku sepertinya sangat suka buah persik. Tuan Muda Fang, kamu sendirian, ya? Hari ini kami akan mengajarimu apa aturannya. Aturan? Akulah aturannya. Berdiri. Kalian serigala kecil, kalau berani, tunggu aku. Terima kasih. Siapa namamu? Aku akan membalas budimu. Panggil aku Peach. Tidak perlu membalas. Peach kecil. Bisakah aku menemuimu lagi? Aku sudah menyelidiki semuanya. Orang yang mencoba membunuhmu, memang ayah Anta Ozi, An Waiting. Jadi itu dia. Kamu benar. Di pemakaman, dia memang menaruh cukup banyak orang untuk mengawasimu. Setelah itu, dia bahkan pergi menyelidiki lokasi kecelakaan. Sudah pasti. Permainan ini semakin menarik. Suo, kamu tidak perlu mengurus ini. Orang ini, aku biasanya memberinya kelonggaran. Tapi sekarang dia berani macam-macam dengan keponakanku, dia pasti sudah bosan hidup. Om, apakah kamu masih punya informasi tentang Anta Ozi? Itu saja yang bisa kutemukan, sudah terlalu lama, jingga tampun. Dan ini menyangkut inti perkumpulan Qinglong. Mereka menutupi jejak mereka dengan sangat baik. Namun, aku memang menemukan sesuatu yang menarik. Sebelum Anta Ozi berusia 15 tahun, dia tidak bersama An Waiting. Dia baru dibawa kembali 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Kebetulan sekali. Kebetulan apa? Om, bisnis keluargaan, jangan ikut campur dulu. Aku punya rencana sendiri.
Taozi, orang itu di pemakaman hari ini, ada apa dengannya? Taozi. Anak itu di kuburan tadi. Apa maksud semua itu? Bukan apa-apa. Dia jelas sudah mati. Kok bisa dia hidup lagi? Dan pacar yang dia sebutkan, itu tentang apa? Sejak kapan kamu berurusan dengan si Fang? Ayah kematian itu palsu. Pemakamannya juga palsu. Kalau soal pacarnya, ya, dia nyata. Apa yang barusan kamu katakan, itu nyata? Ayah, aku bilang Fang Shuo pacarku. An Taozi. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Tuan muda keluarga Fang, apakah itu orang yang bisa kau perminakan? Kamu tahu rubah tua Fang Tuan, betapa protektifnya dia? Dan pamannya, Shen Yunzo, kamu tahu seberapa dalam keluarga itu? Aku tahu. Kamu tidak tahu. Hari ini, orang-orang keluarga Kiao itu dihabisi total oleh Shen Yunzo, cuma gara-gara mereka memecahkan papan peringatan anak Fang Shuo itu. Dan sekarang kamu bilang dia pacarmu? Keluarga Kiao itu yang salah sendiri. Apa hubungannya dengan kita, ayah? Kamu tegang banget. An Taozi, aku peringatkan kamu jauhi dia. Latar belakang keluarga Fang terlalu dalam, airnya terlalu keruh, untuk kita ikut campur dengan mudah. Kamu satu-satunya putri kesayanganku. Aku nggak bisa biarkan apapun terjadi padamu. Fang Shuo itu, aku akan cari kesempatan lain untuk membereskan dia. Dan, I'm waiting. Aku peringatkan kamu juga. Urusanku, aku yang urus sendiri. Sebelum aku bosan dengannya, aku nggak akan biarkan siapapun menyentuhnya. Termasuk kamu. kamu mengancamku soal anak itu. Ini bukan ancaman, ayah. Aku hanya memberitahumu. Aku kenyang. Selamat menikmati. Menerobos masuk tanpa diundang? Fang, apa menurutmu keamanan kita terlalu longgar, atau aku terlalu santai? Bukan keduanya. Aku hanya berpikir. Beberapa kata, beberapa urusan. Di malam yang larut. Hanya saat kita berdua, bisa diselesaikan lebih jelas. Dan dengan lebih memuaskan. Fang, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Tapi aku agak enggan. Fang Shuo, kamu tahu di mana orang terakhir yang berani menyentuhku seperti ini sekarang? Aku tahu. Entah dikubur di tempat yang bagus, atau hanyut di pelabuhan. Kamu mau mencobanya juga? Tapi aku berbeda dari mereka. Antaodi. Aku pacarmu. Darah Fang, rasanya juga seperti persik. Sepertinya Nona An terus memprovokasiku. Ternyata dia naksir aku. Kamu menyanjung dirimu sendiri. Antaozi. 6 tahun yang lalu? Apakah kamu pernah ke Kyoto? Di sebuah gang kumuh, apakah kamu menolong seorang anak laki-laki? Kyoto? Tidak, ayahku sangat ketat. Sebelum aku bertemu denganmu, aku bahkan tidak pernah keluar dari Jiangzhou. Fang, apakah kamu menganggapku orang lain? Atau kamu punya terlalu banyak mantan? Jadi kamu tertukar. Benarkah? Perempuan itu juga punya sepasang mata yang sedingin matamu. Namamu Antaozi, namanya Peach. Dan dia menjatuhkan ini. Oh, kebetulan sekali. Jepit rambut persik, gelang persik. Obsesi Fang pada Peach cukup dalam. Sayangnya aku bukan Peachmu. Fang Shuo, beraninya kau? Selamat malam, Bos An. Tangkap dia. Patahkan kakinya. Lemparkan dia ke ikan. Berhenti.
Antaozi. Apa yang kau lakukan? Antaozi. Sepertinya ayahmu tidak terlalu menyukaiku sebagai menantunya. Dasar bocah kurang ajar dari keluarga Fang. Kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Kau berani memanjat jendela putriku. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya berharap kau mati. Tangkap dia. Ayah, kau tidak boleh menyentuhnya. Taozi. Kau masih melindungi bocah kurang ajar ini? Unwaiting. Jangan ikut campur urusanku. Dia pacarku. Antaozi. Kamu gila. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Dia orang Fang. Dia musuh bebuyutan kita. Dia baru saja mencoba mendekatimu. Tapi kamu. Kamu jangan. Aku suka dia. Oke. Kalau kamu mau membunuhnya, bunuh aku dulu. Baiklah. Putriku sayang. Nona An, demi melindungiku, bahkan mengusir ayahnya sendiri. Kebaikan ini sungguh sangat mengharukan. Sepertinya statusku sebagai pacarmu sekarang resmi. Fang Shuo, jangan sombong. Aku tidak menyelamatkanmu demi kamu. Itu karena permainanku belum selesai. Kamu pikir aku akan melepaskanmu semudah itu? Antaozi, apa kamu benar-benar bukan persik kecil? Diam. Aku nggak tahu gang apa atau persik apa. Fang Shuo, berhenti bermimpi. Aku nggak tahu. Antaozi, tatap mataku. Katakan lagi. Gelang ini bukan milikmu. Yang membantuku berdiri, gadis kecil itu, bukanlah kamu. Itu bukan aku. Mungkin persik kecilmu sudah mati sejak lama. Lihatlah baik-baik. Yang berdiri di hadapanmu adalah Antaozi, nyonya muda dari perkumpulan naga biru, dan kau hanya mangsaku. Baiklah, Antaozi, kalau begitu kita lihat saja. Siapa, pada akhirnya, yang berburu siapa? Permainan ini akan kumainkan sampai akhir. Sayang kau yang menilai? Menurutmu ini mudah bagiku? Aku membesarkannya melewati semua kekacauan. Oh, tidak, tunggu. Itu gunungan emas dan perak. Itu yang membesarkan anak kita, begitu segar dan cantik. Lalu apa yang terjadi? Lalu keluarga Fang itu, bajingan kecilnya mencurinya, dan dia memanjat lewat jendela. Dia bahkan mencium putrimu. Sayang. Orang itu benar-benar brengsek, preman, pengganggu. Aku sudah bilang padanya untuk menjauhi Taozi, dan Taozi benar-benar membentakku karena dia. Dia bahkan memanggilku dengan nama lengkapku. Dia memanggilku Unwaiting. Unwaiting, urusanku bukan urusanmu. Sayang. Oh, hatiku terasa sangat dingin. Jaket kecil ini ternyata bocor angin. Sayang, putri kita tidak mencintaiku lagi. Untuk apa lagi hidup? Sayang, bawa aku pergi. Siapa? Kalau ada yang melihatku, aku akan sangat malu. Itu semua salah binatang buas Fang Shuo itu. Ini belum selesai. Sayang, jangan khawatir. Dendam darah antara keluarga Fang dan An tidak akan pernah kulupakan, dan aku tidak akan pernah membiarkan Taozi dan keluarga Fang terlibat. Fang Shuo harus mati. Pak Chen, ini aku. Gadis kiau itu, Joanna, hanya buang-buang makanan sambil dikurung. Masalah kecil keluarganya, bereskan, bebas bersyarat medis, atau bukti tidak cukup, keluarkan dia. Kamu yang atur. Surat-suratnya harus legal dan transparan. Jangan tinggalkan celah, benar. Sekarang waktunya. Aku berhutang budi padamu. Kali ini, Taozi tidak bisa mencari-cari kesalahanku. Joanna adalah musuh bebuyutan keluarga Fang, dan dia membenci keluarga Fang sampai ke tulang. Dia senjata yang sempurna. Nona Kiao, semua surat-surat sudah beres. Berdasarkan bukti baru dan evaluasi medismu, kamu dibebaskan untuk saat ini. Lewat sini, silakan. Begini, Tuan Fang. Ada apa ini? Dia benar-benar bukan persik kecil.
Paman, apa kamu bahkan melakukan penyelidikan yang benar untukku? Jangan panggil aku paman. Baiklah, kau pamanku, oke, berkas perkumpulan Qinglong, semua yang bisa kutemukan, sudah kukatakan padamu, Tuan Fang. Kak, ipar, kalian berdua ngapain di sini? Aku kesini buat nemuin kamu. Kalian berdua, paman dan keponakan, berapa banyak lagi yang kalian sembunyikan dari aku? Fang Shuo. Kamu lebih baik menjelaskan. Antaozi. Putri Unwaiting, putri dari Green Dragon Society. Dia itu, pacar yang manis dan penurut? Suo. Unwaiting itu orang macam apa? Gembong kejahatan. Berapa banyak darah di tangannya? Antauzi adalah putri Unwaiting. Itu terlalu berbahaya. Ma. Antaozi. Sebenarnya, dia bukan pacarku. Serius? Tapi sebentar lagi dia jadi. Dasar kurang ajar, apa maksudmu sebentar lagi? Ayahnya menyuruh seseorang membunuhmu, dan kamu masih membelanya. Itu beda. Suo. Apa kamu mau membunuh ibumu? Perempuan itu ular. Dia pasti mengincar sesuatu. Dia bukan gadis manismu. Mana mungkin gadis manismu? Putri mafia yang kejam? Aku akan mencari tahu seperti apa dia sebenarnya. Tapi sampai saat itu, tidak ada orang lain yang boleh mengambil keputusan untukku. Baiklah, kamu sudah dewasa sekarang, ya? Semua demi seorang wanita, kamu bahkan tidak mau mendengarkan orang tuamu sendiri. Fang Shuo, aku peringatkan kamu, kalau kamu terus menempuh jalan yang salah ini, dan terus berurusan dengan keluargaan, kamu akan menyebabkan bencana besar. Jangan harap keluarga Fang akan menyelamatkanmu, kamu yang membuat masalah, sekarang hadapi sendiri. Joanna, hancurkan tempat ini. Siap, aku sedang di jalan. Joanna sudah keluar. Dia sedang merusak bar keluarga Fang. Bagaimana Joanna bisa keluar? Ini urusanku. Aku akan mengurusnya sendiri. Aku tidak butuh kamu membelaku. Fang Shuo, berhenti di situ. Suo. Yunzhou, cepat, suruh seseorang mengejarnya. Jangan kirim siapapun. Karena dia tidak mau kita membelanya. Kalau begitu biarkan dia mengurusnya sendiri. Shuo. Joanna punya lebih dari selusin orang. Mereka semua preman, mereka bawa senjata. Orang-orang kita terjebak di dalam. Beberapa orang terluka. Siap. Kosongkan tempat. Kunci semua pintu. Baik. Hancurkan. Hancurkan semuanya. Fang Shuo, keluarga Fang itu sampah. Menurutku, mereka bukan apa-apa. Bos, kamu keren. Tunjukkan pada keluarga Fang apa yang terjadi kalau mereka berani melawanmu. Betul, di Jiangsu, harusnya kamu yang pegang kendali. Siapa yang melakukan ini? Shuo, terutama dua orang ini yang paling keras memukul. Joanna, aku tidak akan pernah menyangka. Ternyata kamu punya nyali. Untuk lepas dari cengkeraman keluarga Shen, aku penasaran siapa ahli yang membantumu. Ingat, kamu tidak pernah melihatku. Apakah keluarga Kiao bisa bangkit kembali semuanya ada di tanganmu? Fang Shuo, jangan mendekat. Kalau kamu melangkah selangkah lagi, aku akan menggorok lehernya. Joanna, jangan bodoh. Kamu berani melukai anggota Fang? Joanna, sudah beberapa hari tidak melihatmu. Kamu sudah belajar trik baru. Bukankah kalian keluarga Fang suka membual tentang menjadi filantropis? Jika orang-orang ini mati di wilayahmu, aku khawatir itu akan berdampak cukup besar pada keluargamu. Manajer bar, menurutmu, berapa harga nyawanya? Apakah itu cukup untuk menutupi kamu dan semua nyawa teman-temanmu? Fang Shuo, berhenti berpura-pura. Keluargamu tidak pernah menyakiti orang tak bersalah, kan? Kalau 3 atau 4 orang mati di sini hari ini, reputasi keluargamu akan hancur. Bahkan Shen Yunzhou pun tidak bisa melindungimu. Reputasi? Kamu pikir aku masih peduli soal itu? Joanna,
Kamu melebih-lebihkan dirimu dan aku juga. Baiklah. Fang Shuo. Jadi kamu tidak peduli dengan nyawa Sandra. Kalau begitu, Tunggu, kukira Pak Fang tidak peduli. aku hanya takut masuk neraka setelah mati. Bagaimana kalau aku bertemu kamu lagi? Itu akan jadi sial. Kamu, berhenti omong kosong. Kalau begitu, ayo main permainan dengan orang-orang ini. Kamu berani? Permainan? Ceritakan lebih lanjut. Mari kita lihat apa yang kepala penuh amarah. Dan takutmu itu bisa buat untuk permainan seru. Ayo main yang sederhana. Kita bergantian. Siapapun yang ditunjuk botol kalah, yang kalah memotong satu jari. Kamu gila. Kamu orang gila. Suo, abaikan dia. Baiklah. Tapi memotong jari mereka akan terlalu membosankan. Aku mau jarimu. Tentu saja. Kalau aku kalah, kamu dapat tanganku. Fang Shuo, jangan maksa aku. Paling parah, kita sama-sama jatuh. Sama-sama jatuh, kamu tidak layak. Joanna, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Sekarang, taruh pisaunya. Merangkak ke sini dan minta maaf. Atau mainkan permainan ini dan pertaruhkan jarimu. Baiklah, kalau begitu, ayo main. Fang Shuo, kedua tanganmu, akan kuambil keduanya. Sial, nak, bos, tangan mana dulu? Giliranmu, Pak Fang. Fang Shuo, kamu nggak terima kalah. Joanna, keahlian curangmu. Seburuk kepribadianmu. Payah banget. Kamu ngomong apa? Botol ini dilapisi dengan semacam pelumas khusus, kan? Dengan sedikit tenaga, titik berat botolnya bergeser. Trik murahan ini, aku sudah meninggalkan trik itu sejak umur 8. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai sekarang. Gak mungkin. Kamu curang. Joanna, taruhan ya taruhan. Kamu mau melakukannya sendiri, atau aku yang melakukannya untukmu? Tidak, aku tidak mau ini. Fang Shuo, kamu tidak boleh melakukan ini. Ayahku akan. Ayahmu? Yao Chenger bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang, sedangkan kamu. Sekarang giliranmu. Tangan kiri atau tangan kanan? Aku salah. Tuan Fang, mohon ampun. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Ada yang menyuruhku. Dia yang melepaskanku. Dia menyuruhku datang dan mengganggumu. Jangan katakan itu. Tidakkah kamu ingin tahu siapa yang mengincarmu? Sedangkan dia, aku akan menyelesaikannya sendiri. Sedangkan kamu, Joanna, jadilah orang baik di kehidupan selanjutnya. Fang, membersihkan mayat itu pekerjaan kotor. Masa aku membiarkanmu melakukannya sendiri? Antauzi, sejak kapan kamu di sini? Sejak kamu mulai memecahkan botol pertama. Fang, kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Jadi, apa saran Nonaan? Pekerjaan kotor tentu saja dilakukan oleh orang yang lebih profesional. Ayah dan anak Kiao sudah banyak membuat masalah. Mereka membuat semua orang gelisah. Mereka berutang penjelasan pada kita, benar kan? Serahkan padaku. Aku janji akan menanganinya dengan bersih, tanpa meninggalkan jejak. Kau tidak akan mendapat masalah. Nonaan, ini keadilan. Atau ini untuk membantu keluargaanmu membersihkan rumah sendiri? Baiklah, aku akan membantumu. Tapi, ayahmu, Unwaiting, melepas anjing-anjing itu. Itu utang. Bagaimana kita selesaikan? Apa maksudmu, Fang? Ayahku selalu baik hati. Mana mungkin dia melakukan hal seperti melepas orang untuk menyakiti yang lain. Jangan menuduhnya salah.
Fang Shuo, turunkan aku. Kumpulkan orang-orang ini, bawa mereka ke bos An. Siap, Pak. Fang Shuo, Yohana adalah pisau ayahmu, yang dipakai untuk melawanku. Kau tahu itu, dan aku juga tahu. Berhenti berpura-pura. ayahku menyewa seseorang untuk membunuhmu. Kalau kau bunuh aku sekarang, itu balasan yang setimpal, cukup adil. Aku tidak peduli siapa yang ingin aku mati. An Wai Ting, Kiao Chenger. Mereka semua badut-badut yang tidak perlu disebut. Terus, kamu peduli apa? Kenapa repot-repot? Sebenarnya kamu mau apa? Yang aku pedulikan adalah kamu. Orang yang aku pedulikan selalu hanya kamu. Kamu persi kecil, kan? Apakah kamu persi kecil dari 6 tahun lalu? 6 tahun lalu, orang di gang yang menyuruhku berdiri dan memberiku gelang persik kecil. Pemilik gelang persik ini, apakah benar kamu? Kamu masih membawanya. Fang Shuo. 6 tahun. Kenapa kamu masih begitu pelupa? Kamu tidak berubah sama sekali. Ternyata kamu, persi kecil. Aku tahu itu kamu. Matamu. Saat kamu menatapku, aku mengenalimu. Terus kenapa? Akulah yang menyelamatkanmu 6 tahun lalu, dan sekarang akulah yang ingin memanfaatkanmu. Aku bahkan mengizinkan ayahku untuk membunuhmu. Itu juga aku. Persi kecil. Akhirnya aku menemukanmu. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aku bukan lagi sosok yang kamu ingat, persik kecil yang polos itu. Aku Antauzi, putri sulung dari perkumpulan naga hijau, permainan perburuan ini. Sudah lama tidak bisa dihentikan. Entah kamu ingin membalas budi, atau ingin balas dendam. Antauzi, kamu mengaku kalau kamu persi kecil, itu sudah cukup. Soal permainan ini, mulai sekarang, aku yang menentukan aturannya. Tidak ada yang bisa mengendalikan kita lagi. Akui saja. Jangan bilang 6 tahun lalu, saat kau menyelamatkanku, kau sudah jatuh cinta padaku, Peach. Bukan. Mungkin bahkan lebih awal. Pernahkah kau melihat seorang pemburu jatuh cinta pada mangsanya sendiri? Peach, kau pacarku. Dan kau sendiri yang mengakuinya di depan umum, di gerbang sekolah. Kau sudah pulang. Dengan si imut dari keluarga Fang itu, kalian bersenang-senang? Ayah, tolong jaga bicaramu. Fang Shuo sekarang pacarku. Antauzi, apa kau bahkan menganggap aku sebagai ayahmu? Kau tahu apa yang kau lakukan? Ayah, aku tahu persis apa yang kulakukan. Kamu tidak tahu. Kamu bermain api. Api keluarga Fang. Itu pemakan manusia, lubang tanpa dasar yang tak menyisakan tulang. Bukankah kamu juga suka bermain? Pisau milikmu ini, Joanna, apakah bekerja baik untukmu? Joanna apa? Jika malam ini Joanna berhasil melakukannya, dan secara tidak sengaja membunuh Fang Shuo, maka keinginanmu akan terkabul, kan? Aku melakukannya untuk membuat Fang Shuo menjauh darimu. Antauzi, aku sudah memperingatkanmu, keluarga Fang bukan main-main, tetapi kamu, bukannya mendengarkan, malah melangkah lebih jauh. Apakah kau pikir kau sudah terlalu besar untuk perkumpulan naga biru sekarang? Atau apakah orang itu telah benar-benar membuatmu lupa diri? Ayah, kapan aku pernah punya sayap? Dengan putri baikmu ini, apa kau masih belum puas? Antauzi, jangan kira aku tidak tahu bahwa Fang Shuo terus kabur.
karena kau diam-diam melindunginya. Benar? Apa kau pikir aku mengambil foto-foto itu tentang Fang Suo dan memberikannya kepada keluarga Fang? Aku benar-benar melakukannya untuk melindunginya. Hanya dengan mengurungnya selama setahun, di suatu tempat yang kau dan aku tak bisa jangkau, barulah dia bisa lolos dari balas dendamu yang gila waktu itu, kan? Ayah, itu untuk melindungimu? Aku tidak membutuhkannya. Taozi, Ibuku juga meninggal di bawah perlindunganmu, kan? Persi kecil. Saat kamu melihat pacarmu, kenapa kamu bahkan tidak menyapa? Dingin sekali. Fang, kamu lumayan bebas. Kamu datang jauh-jauh ke sekolah untuk memojokkanku. Aku sibuk, aku harus belajar. Belajar? Belajar apa? Apakah Putri Perkumpulan Naga Hijau belajar bagaimana dengan anggun membuat orang menderita? Atau bagaimana menghabisi mereka dengan tepat? Kamu salah. Semakin banyak aku belajar, semakin banyak aku tahu. Semakin sedikit jiwa malang akan ada di dunia ini. Aku hanya menegakkan keadilan. Fang, kamu menghalangi jalanku. Keadilan, ya. Persi kecil. Logika bengkokmu ini sangat cocok denganku. Kamu dengar tentang lelang kelas atas berikutnya? Betul, betul. Barang utamanya dibilang satu-satunya kalung bunga persik, liontin persik dengan berlian merah muda. Ya ampun. Tawaran awalnya bisa membeli nyawaku. Dunia orang kaya itu. Di luar jangkauanku, di luar jangkauanku. Sepertinya kelas keadilan milik Persi kecil harus ditunda. Ayo, Bung. Aku bawa kamu ke tempat seru. Gadis mudamu bersamaku 100 kali lebih aman daripada bersama bosmu. Diam di sini. Tuan, Nyonya, mohon undangannya. Aku tidak punya. Maaf, ini lelang pribadi, tanpa undangan, Anda tidak bisa masuk. Zaman sekarang, sembarang orang mengira bisa datang ke sini begitu saja. Apa mereka tahu di mana mereka berada? Tepat sekali, Tuan Chen. Coba lihat dia. Bahkan pakaiannya saja tidak layak. Dan dia masih mau menyelinap masuk. Aku yakin dia ke sini untuk memotret diam-diam. Nona An. Lewat sini. Kamu, bukankah kau pemilik rumah lelang ini? Nah, itu dia. Cara Tuan Fang menyelesaikan masalah benar-benar langsung. Jadi anak orang kaya. Bukankah itu satu-satunya keuntungan? Hadirin sekalian, selanjutnya, puncak acara dari lelang hari ini, Persik Surga. Kalung dari berlian merah muda terbaik, dibuat dan dirangkai dengan teliti, kalung persik eksklusif, murni dan tanpa celah, melambangkan keberuntungan, yang tak ada duanya. Penawaran awal, $5 juta. 5,5 juta. 6 juta. 7 juta. Tuan Chen, aku mau persik itu. 10 juta. 10 juta. Dan 10 sen. Ini, Pak. Kenaikan kami dalam kelipatan 500.000. 15 juta. 15 juta. Dan 10 sen. Jangan kira hanya karena kamu masuk, kamu sudah hebat. Keterampilan apa yang kamu punya untuk bersaing denganku? Kekuatan uang. Apa itu dihitung? 30 juta. 100 juta. 100 juta, terjual. Selamat, Tuan. Terima kasih banyak, teman-teman. Pacar saya menyukainya.
Tuan Muda Fang, itu Tuan Muda keluarga Fang dari ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran, keluarga Fang. Peach kecil. Akui saja. Kamu selama ini diam-diam menyukaiku. Oh, Fang Xiao sekarang cacing di perutku. Cacing? Bukan. Aku pemburumu. Dan mangsamu. Antara kita, garis itu sudah lama hilang. Kau tuan muda keluarga Fang, aku putri dari Green Dragon Society. Kau dan aku tidak pernah ada kita. Persi kecil. Aku benar-benar ingin menggigit mulutmu sampai hancur. Untuk melihat seberapa kuatnya. Kau tidak berani bilang suka padaku. Sebenarnya, ini yang mengganggumu. An Waiting adalah ayahmu, tapi dia terus mengirim orang-orang untuk membunuhku. Kamu khawatir Green Dragon Society milik keluarga An dan status modal keluarga Fangku secara alami bertentangan, seperti api dan air. Dan kamu khawatir tentang foto-foto yang kamu ambil yang mengirimku ke tempat terkutuk itu, di mana aku berpura-pura selama setahun. Benar, kan? Kamu benar setengahnya. Dengar. Persik kecil. Utang ayahmu. Drama kecil Joanna. Bahkan skema yang kamu susun di awal. Itu semua tidak penting. Tapi yang penting adalah ini. An Taozi. Aku menginginkanmu. Entah kamu putri dari Green Dragon Society, atau orang gila kecil itu dengan pemukul bisbol yang menggebuk orang, aku akan tetap memilikimu apapun yang terjadi. Fang Shuo, kamu benar-benar seorang gila total. Saat kau bilang di gerbang sekolah, dia pacarku, pada saat itu juga, aku langsung gila. Sejak saya menyadari kamu adalah Peach kecil, saya tidak akan pernah waras lagi. Fang Shuo, ayahku ingin membunuhmu. Ayo saja. Aku tidak peduli. Dia sudah mencoba membunuhku lebih dari sekali atau 2 kali. Aku susah dibunuh. Dia tidak bisa membunuhku. Aku membuatmu di penjara selama setahun. Kamu juga tidak peduli? Meskipun kamu tidak mau memberitahuku mengapa kamu melakukannya, tapi tahun itu, tanpa foto-foto yang kamu ambil, aku mungkin masih di ibu kota, membuat onar. Kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi aku mengambil keputusan. Kalau untuk bertemu denganmu, aku rela jalani 10 tahun lagi. Kamu gila. Orang gila dan iblis. Bukankah itu pasangan yang sempurna? Fang Shuo, apa kamu mengaku suka padaku? An Taozi, aku suka kamu. Persik. Dengar. Sebelum matahari terbit besok, aku akan membuat keluarga Fang mengetahui satu hal, kamu, An Taozi, adalah wanitaku. Fang, omongan besar. Kalau begitu, kau sebaiknya bersiap untuk sambutan perkumpulan naga hitam besok. Kemarahan ayahku tidak akan padam oleh kata-kata manismu. Justru itu yang kuinginkan. Sekarang kita bisa selesaikan urusan lama dan baru. Tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim ayahmu, akan kuhadapi semuanya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, orang gilaku. Aku akan menjemputmu besok. Persik. Fang Shuo, kamu selama ini mengabaikan perkataanku, ya? Bergaul dengan An Taozi itu, kamu bosan hidup, atau kau pikir keluarga Fang fondasinya terlalu kokoh? Fang Shuo, duduklah dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Ayah, ibu, aku tidak pulang untuk diceramahi. Aku datang untuk memberitahumu. Aku kesini untuk bilang, An Taozi itu pacarku. Sekarang,
Dan akan selalu begitu. Tidak ada yang bisa menolak. Bahkan kamu pun tidak. Kamu? Anak durhaka. Demi anak seorang preman, kau berbalik melawan keluargamu. Apa kau tahu orang macam apa Unwaiting itu? Darah di tangannya cukup untuk menenggelamkanmu 10 kali. Betapa berbahayanya Antaozi sebenarnya, mana mungkin kamu tahu? Xiao Shuo, ibu mohon padamu. Masih banyak gadis di dunia ini. Kamu akan menemukan yang lebih baik. Bu. Sehebat apapun perempuan itu, dia bukan Antaozi. Dia seperti apa, tidak penting. Yang penting adalah, dia adalah dirinya sendiri. Apa kau tidak takut kalau Unwaiting suatu hari akan membunuhmu, ayah? Kalau Unwaiting ingin membunuhku, biar dia datang. Tapi kalau kau keberatan karena latar belakangnya, atau bahkan berniat untuk memisahkan kami, jangan salahkan anakmu yang berpaling dari keluarga. Kurang ajar, dasar kurang ajar. Kalian semua tahu, bahwa begitu aku, Fang Shuo, bertekad pada seseorang atau sesuatu, bahkan langit pun tidak bisa menghentikanku. Ayah, ibu, selamat malam. Kamu kembali. Iya, Zier. Selama ini, kamu tidak pernah menentang keinginan ayahmu. boneka yang polos dan tidak berbahaya itu, aku bosan berpura-pura. Berpura-pura, Saat mama meninggal, dia bilang padaku, Zier, jadilah baik, jadi patuh, bertahan hidup, jalani hidup yang biasa saja. Jadi, selama lebih dari 10 tahun, aku berpura-pura menjadi gadis kecil yang baik. Zier. Selama ini aku berpura-pura di depan semua orang, dan juga untukmu. Kamu adalah orang yang aku, Unwaiting, genggam dalam telapak tanganku. Kenapa kamu melakukan ini? Awalnya, aku hanya ingin bertahan hidup, lama-lama menjadi kebiasaan. Dia adalah salah satu dari sedikit hal yang tulus, yang bisa aku pegang di rawa kehidupan ini. Fang Shuo lagi? Iya, ayah, aku sudah dewasa. Jalanku, akan aku jalani sendiri, aku sudah memilih Fang Shuo, kamu bisa menerimanya atau tidak. Meski aku tidak tahu, kenapa kamu terus mengirim orang untuk mengejar Fang Shuo, tapi jangan sampai aku melihat kamu melakukan ini lagi. Kalau tidak, aku tidak keberatan jika kamu kehilangan aku sebagai anak perempuanmu. Kita sudah pulang. Kalau kamu kena hukuman keluarga, Hukuman keluarga. Ayahku marah banget sampai hampir kena serangan jantung. Ibuku menangis sejadi-jadinya. Tapi, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Keluarga Fang tidak bisa menjungkir balikan dunia. ayahku tidak berkata apa-apa, tapi dia pasti sangat kecewa. Bagus. Setan kecilku. Sepertinya kedua belah pihak berhasil menjungkir balikan meja. Itu baru sekadar membalik meja. Badai baru saja dimulai. Aku tahu. Tapi, Peach, ingat, kalau langit runtuh, aku akan menopangnya untukmu. Kamu cukup berdiri di belakangku. Besok, kamu mau makan apa? Fang, kamu masih kepikiran soal itu. Apapun yang terjadi, kita tetap harus makan. Untuk merayakan kita secara resmi menyatakan perang pada dunia. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ayah, ada lagi? Zier. Kamu. Nak. Kamu? Kamu membenciku? Ibumu. Jangan bicarakan ibuku. Kamu terus bilang yang ingin kamu lindungi sudah mati. Dia menghalau peluru yang ditujukan untukmu. Nak. Ya, aku memang. Aku benci karena kamu menyeretnya ke semua itu perkelahian dan pembunuhan. Aku benci karena kamu membuatku hidup seperti boneka tanpa jiwa. Baiklah, jadi kamu membenciku, aku mengakuinya. Aku memang tidak berguna. Aku, Unwaiting, berutang permintaan maaf padamu dan ibumu. Tapi sekarang aku harus memberitahumu kebenaran. Kamu sudah dewasa. Terserah kamu. Maksudmu apa? Keluarga Fang yang menembakkan peluru itu. Itu keluarga Fang dari ibu kota. Untuk melenyapkan saingan mereka, demi apa yang mereka sebut kerajaan bisnis, mereka menyewa pembunuh bayaran, Fang Kuan Shen Yunqing. Tangan mereka berlumuran darah ibumu.
Halo, nomor yang Anda tuju sedang mati, silakan coba lagi nanti. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Mati. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Pak Fang, Di mana Anta Ozi? Saya ke sini untuk menjemputnya. maaf, Pak Fang, Nona. Dia sudah tidak ada di negara ini. Apa maksudmu? Dia pergi kemana? Sedang bepergian, atau? Nona dan Tuan, pada dini hari kemarin beremigrasi ke Kanada, tanggal kepulangannya belum ditentukan. Apakah dia meninggalkan pesan untukku? Bahkan satu kata atau apapun. Tidak, Pak Fang. Nona pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak meninggalkan apapun. Tuan memerintahkan agar kamu tidak perlu datang lagi. Persik kecil. Dia sudah pergi. Tapi kita belum makan bersama. Dia bilang hari ini dia akan makan denganku. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Persik kecil. Persik kecil. Kamu di mana? Xiao Taozi. Antauzi. Keluar. Kamu di mana? Xiao Taozi Antauzi. Keluar. Kamu di mana? Kamu pembohong. Kamu berjanji untuk makan malam bersamaku. Kita belum pernah bertarung bersama. Bagaimana bisa kamu ingkar? Xiao Taozi, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Pria gilaku. Terima kasih, semuanya. Pacarku menyukainya. Ini pacarku. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Antauzi. Katakan di mana kamu berada. Katakan ini tidak benar. Pak, gunakan semua sumber daya yang kamu bisa untuk menemukan lokasi saat ini dari Antauzi dan ayahnya, An Waiting, di seluruh dunia. Pengawasan, pelacakan, satelit, informan, semua cara. Segera sekarang juga. Alasan apapun yang kamu gunakan, aku yang tanggung. Xiao Shuo, tenang. An Waiting dan putrinya telah lenyap tanpa jejak. Aku sudah menggunakan semua sumber dayaku untuk mencari. Tapi kamu tahu keluarga An memiliki kemampuan anti pengawasan yang luar biasa. Anak durhaka ini, dia masih tidak mau mengangkat telepon. Demi Antauzi itu, dia sudah gila. Dia sama sekali tidak peduli dengan perusahaan. Dia hidup linglung, mabuk sepanjang hari, sungguh memalukan. Fang. Shuo sedang sakit hati. Anak itu terlalu dalam jatuh cinta. Jatuh cinta. Menurutku dia terobsesi, anak perempuan Unwaiting, dia bukan malaikat, leganya. Ini akan membuatnya sadar. Pelayan, Tuan, sampaikan. Bekukan semuanya atas nama Fang Shuo, semua rekening bank, kartu kredit. Cabut semuanya atas namanya, semua ekuitas dan wewenang perusahaan. Mobil-mobil mewah itu, kunci semuanya di garasi. Beritahu dia kalau dia ingin mewarisi keluarga Fang, dia lebih baik segera kembali, dan putuskan semua hubungan dengan keluargaan, dan jalankan bisnis keluarga dengan baik. Kalau tidak, aku akan mencabut hak warisnya. Semua aset keluarga Fang, dia tidak akan mendapat 1 sen pun. ya, Tuan. Tuan muda. Perintah Tuan. Bekukan semua aset atas nama Anda, sita ekuitas dan kendaraan Anda. Tuan berkata, dia meminta Anda segera kembali, dan putuskan semua hubungan dengan keluargaan, kalau tidak, Anda akan kehilangan hak atas warisan keluarga Fang. Warisan? Tanpa pitch, buat apa aku mau semua ini? Buat apa? Tuan muda, tolong pikirkan lagi. Semua kekuasaan dan pengaruh itu. Dulu, demi Teach, di ibu kota, aku bisa berlaku semaunya, dan di Jiangsu, berpura-pura bodoh. Sekarang, ambil semuanya.
Minuman Anda sudah datang. Fang Shuo. Tuan muda keluarga Fang, pewaris grup Fang. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Kenapa kamu di sini? An Weiting memanfaatkanku, tapi dia memang memberiku uang. Cukup untuk menutup hutang yang ditinggalkan ayahku. Menjagaku tetap hidup sampai hari ini. Cukup tentang aku. Bagaimana dengan Antauzi? Dulu, untuk melindungimu dari pembunuhan ayahnya, dia memotret foto-foto itu. Di mana dia sekarang? Melindungiku? Sial, kita akan telat lagi. Jadi, dia melindungiku, An Weiting. Kamu datang ke sini untuk berkonfrontasi hari ini? Ketua Fang, Nyonya Fang, Kepala Shen. An Weiting, saya datang hari ini untuk meminta maaf. 15 tahun lalu, istriku tercinta dibunuh. Aku, An Weiting, ditipu oleh seorang penjahat. Selama bertahun-tahun, aku yakin bahwa keluarga Fang ada di baliknya. Kecurigaan dan kebencian yang tak berdasar ini membuatku melakukan kesalahan-kesalahan besar. Kamu benar-benar percaya kematian istrimu ada hubungannya dengan keluargaku Fang? Jadi itu sebabnya kamu terus menyakiti anakku berulang kali. Benar? Kalau bukan karena kali ini, ketika aku dengan paksa membawa Taozi pergi dan memisahkannya dari Fang Shuo, aku mungkin tidak akan pernah mengetahui kebenaran. Maksudmu, bahwa apa yang terjadi saat itu terungkap oleh Taozi? An Weiting, lihat baik-baik, inilah yang kau benci selama 15 tahun, yang hampir menghancurkanku, menghancurkan Fang Shuo, dan menghancurkanmu juga. Kebenaran tentang hubunganmu dengan keluarga Fang. Kau tidak pergi ke luar negeri denganku, kau pergi diam-diam, hanya untuk menyelidiki kebenaran yang kau sebut-sebut ini, untuk membebaskan keluarga Fang. Kau benar-benar rela melakukan apa saja. Benar atau salah, kau bisa melihatnya sendiri. Kau dibutakan oleh kebencian, dimanipulasi oleh bawahanmu sendiri, orang picik itu, Zhou Kun, seperti pion di telapak tangannya. Kau terus bilang kau mencintai ibu, kau melindungiku, tapi kebencianmu hampir membunuh satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Dan itu hampir membuatku kehilangan selamanya kesempatan untuk mengetahui kebenaran, untuk menuntut keadilan bagi ibu, yang memang layak dia dapatkan. Memang begitu. Semua rasa bersalah ini hanya ada padaku, An Weiting, seorang diri. Aku tak berani mengharap pengampunan, tapi aku hanya meminta kesempatan untuk menghadapimu dan mengakui dosa-dosaku. Om An, aku salah. Ini semua salahku. Kumohon, biarkan aku bertemu Taozi sekali lagi. Meski hanya sekali. Dia menunggumu. Hei, kamu. Mobilmu membuatku kaget. Porsi kecil. Fang, sudah beberapa hari, pandanganmu kurang baik. Antaozi. Kamu berani menghilang lagi? Sampai ujung bumi, surga atau neraka, aku akan menyeretmu kembali, di hidup ini, dan di kehidupan berikutnya, kamu milikku. Kau dengar? Kamu milikku. Persi kecilku. Iblisku. Aku kembali. Perburuan.
dilanjutkan lagi.